Ada suatu nilai ya yang bisa dihitung dari matriks yang persegi. Itu disebut sebagai determinan. Jadi determinan ini cuma bisa dihitung dari matriks persegi. Kalau matriksnya bukan matriks persegi, maka nilai determinannya tidak terdefinisikan. Determinan itu apa sih? Sebenarnya determinan itu sebuah fungsi, ya, fungsi yang memetakan matriks ke bilangan real. Ya. Kepakainya buat apa? Banyak, salah satunya dipakai untuk menentukan apakah sebuah matriks punya inverse atau enggak. Gitu. Makanya namanya determinan kan, penentu. Gitu. Kalau misalnya nanti nilai determinannya itu 0, maka matriksnya nggak punya inverse. Kalau misalnya determinannya nggak 0, matriksnya punya inverse. Gitu. Nah, cara ngitung determinan gimana? Kalau matriksnya ukuran 2 kali 2, maka kita menghitung nilai determinan seperti ini. Oh iya, sebelum nilainya saya jelasin notasinya dulu ya. Determinan itu dituliskan pakai notasi bracket kanan kiri. Jadi kalau kita punya matriks A, ya, determinan dari A itu kita tuliskan A-nya, tapi kita kasih pagar garis kanan kirinya. Mirip kayak nilai mutlak, ya kan? Kalau kita punya bilangan real, kita kasih garis kanan kirinya, artinya nilai mutlak bilangan tersebut. Gitu. Tapi kalau kita punya matriks, kita kasih garis kanan kirinya, itu maknanya berubah jadi determinan. Gitu. Jadi kita ngitung determinannya di sini. Simbolnya sama, tapi bisa jadi artinya berbeda, tergantung dengan apa yang kita operasikan di situ. Kalau nggak pakai garis 2 kayak gini, kadang-kadang ada yang menuliskan juga pakai determinan, ya, fungsi det A. Gitu. Ini sama aja, artinya determinan dari matriks A. Nah, kalau misalnya matriksnya 2 kali 2, A, B, C, D, ya, nilai determinannya bisa kita hitung dari hasil kali diagonal utamanya dikurangi perkalian diagonal yang satu lagi. Jadi A kali D dikurangi B kali C. Ini khusus untuk ukuran 2 kali 2. Kalau ukurannya 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya gimana? Ya, kalau 3 kali 3 ada cara khusus. Ya, tapi kalau untuk ukuran yang di atasnya 2 kali 2, sebenarnya bisa kita hitung pakai rekursif. Kayak gini. Ini kita punya matriks 3 kali 3, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya. Dengan aturannya, nanti kita akan dapat hasil kali suatu nilai dengan nilai determinan matriks yang lebih kecil. Ini matriks kita sebut sebagai matriks minornya. Ya. Awalnya 3 kali 3, kita kerjakan, kita dapat matriks 2 kali 2. Ya, kita hitung determinan matriks 2 kali 2, ngikutin cara ini. Nah, itu rekursif. Jadi yang atas ini sebagai kriteria pemberhentiannya, ya basisnya, ya aturan rekursifnya kita mengikuti salah satu dari ini. Ya. Antara kita ngambil salah satu kolom, terus nanti tiap elemen di kolom tersebut kita operasikan, atau kita ngambil satu baris, elemen tiap barisnya kita operasikan. Ya, misal oke, saya punya matriks A-nya berapa ya? 1, 2, 3, 0, 1, 5, 4,
min 1, 2. Gini aja. Ini matriks A-nya. Ya. Kita bisa ngambil salah satu baris pertama, baris kedua, atau baris ketiga. Ya, untuk menghitung determinannya. Atau kita bisa ngambil kolom pertama, kolom kedua, atau kolom ketiga. Ya. Di sini saya contohkan pakai baris ketiga aja deh. Saya ngambil baris ketiga ini. Oke. Nah, determinan dari A itu adalah tadi kan sigma min 1 pangkat I plus J, terus dikalikan nilai AIJ kali MIJ, gitu kan. Nah, intinya apa sih? Intinya sebenarnya nilai plus minus min 1 pangkat I plus J, yaitu artinya kolom keberapa, baris keberapa, kolom keberapa, yaitu kita jumlahkan. Kalau misalnya hasilnya genap, dia jadi positif. Kalau hasilnya ganjil, dia jadi negatif. Jadi sebenarnya masalah posisi aja. Ini kan gini. Baris pertama, kolom pertama, nilainya 1 tambah 1, 2, 2 min 1 pangkat 2, 1. Ya, artinya positif. Yang baris pertama, kolom kedua, ya, 1 tambah 2, 3, min 1 pangkat 3, min 1. Negatif. Satunya aku ini aja deh, aku hapus aja. Jadi ini plus, ini min. Baris pertama kolom ketiga, 1 tambah 3, 4, positif. Baris kedua kolom ke 1, negatif, dan seterusnya. Maka kita dapat seperti ini. Ya kan? Nah ini untuk nilainya, plus atau minusnya. Ya. Kalau misalnya kecil masih gampang inget-inget gitu kan. Tapi kalau misalnya udah 10 kali 10, 100 kali 100 gitu. Masa mau ditulis satu persatu dari atas kan enggak. Makanya kita bisa hitung dari posisinya dia, plus atau minusnya. Dengan cara seperti ini. Ya. Ini kita kalikan dengan nilainya. A, I, J. Nilainya ini apa? Nanti 4, terus min 1, terus 2. Jadi dia akan bergerak ke sana. Kali minor di titik I, J. Nah, minor ini apa? Minor ini adalah matriks yang ukurannya satu tingkat lebih kecil daripada matriks sebelumnya. Kalau misalnya matriks A-nya ukuran 3 kali 3, minornya itu nanti jadi 2 kali 2. Nah, dia rekursifnya dari sini. Matriks minornya ini kita hitung nilai determinannya, baru kita operasikan. Gitu. Ini kita jumlahkan semuanya. Dari yang pertama, kedua, ketiga. Ya. Karena ini kita ngambilnya baris, makanya J-nya dari 1 sampai 3. Gitu. Contoh perhitungannya ya. Ini formulanya sama seperti yang tadi. Ini saya hapus dulu. Nah, karena saya ngambilnya baris ketiga, maka determinan A itu adalah posisi ini baris 3 kolom 1 positif ya. Positif nilainya 4 kali minornya, determinan dari minor. Minornya apa? Minornya adalah matriks yang tanpa baris ketiga kolom ke 1. Jadi baris ketiganya dicoret, kolom ke satunya dicoret. Jadi matriksnya yang kita dapat adalah 2, 3, 1, 5.
Nah, ngitung determinan 2 kali 2 kan gampang kan? Ini bagian pertamanya. Habis itu kita tambah bagian kedua. Gitu. Waktu J-nya 2, min 1 nilainya. Tandanya minus karena dia ada di baris ketiga, kolom kedua, 3 tambah 2, 5, minus. Ya. Minus berapa? Minus nilainya, min 1. Kali determinan minornya. Minornya berapa? Tanpa baris kedua, tanpa baris ketiga, tanpa kolom kedua. Ya. 1305. Determinan ini yang kita hitung. Terus bagian ketiganya, baris ketiga, kolom ketiga, 6, min 1 pangkat 6, positif. Nilainya 2, kita hitung determinannya dari matriks yang nggak pakai baris ketiga, kolom ketiga. 1201. Gitu. Nah, kenapa dia disebut rekursif? Ya, karena setelah kita menghitung determinan, kita sebenarnya menghitung determinan lagi kan. Awalnya kita menghitung determinan 3 kali 3. Masuk, muncul fungsi determinan lagi. Determinan 2 kali 2 sekarang. Nah, kalau 2 kali 2 dia udah masuk ke basisnya, ngitungnya gampang. 2 kali 5, ya, 10 dikurangi 3 kali 1, 7. 1 kali 5, 5 dikurangi 3 kali 0, 0, 5. 1 kali 1, 1 dikurangi 2 kali 0, 1. Gitu. Nah, ini tinggal kita kalikan, 4 kali 7, 28, min, jadi plus ya. Plus 1 kali 5 jadi plus 5, 2 kali 1, 2. Jadi 35. Nah, ini adalah determinannya dari matriks A ini. Gitu. Ya, kurang lebih menghitungnya seperti itu. 4 kali 4, 5 kali 5, prinsipnya sama. Ya. 4 kali 4 dikerjain, nanti kita akan dapat 4 bagian yang 3 kali 3. 3 kali 3 yang pertama jadi 3 bagian 2 kali 2. 3 kali 3 yang kedua jadi 3 bagian 2 kali 2 lagi, dan seterusnya. Ujung-ujungnya waktu kita jumlahkan, kita akan dapat determinan untuk yang 4 kali 4-nya. Oke. Ya. Itu determinan matriks ya. Kita bisa ngambil ini salah satu kolom, atau kita bisa ngambil ini salah satu baris. M-nya itu minor. Ini contoh aja gambaran supaya kelihatan minor itu yang mana sih. Kalau misalnya kita ambil minor 21 gitu ya. Berarti dia tanpa baris kedua, tanpa kolom pertama. Sisanya apa? Ya min 27, 89 kayak yang ini. Yang lain bisa dilihat. Nah, properti yang selanjutnya, fungsi selanjutnya yang kita pelajari adalah transpose. Apa itu transpose? Transpose itu prinsipnya adalah proses untuk mengubah kolom jadi baris dan baris jadi kolom. Gitu. Simbolnya biasanya kita pakai pangkat T di matriksnya. Misalnya kita punya matriks berukuran M kali N, pada saat kita transpose, ukurannya akan berbalik. Jadi N kali M. Kenapa? Karena di sini kita ngubah kolom jadi baris jadi kolom kan. Dia ada M baris, di matriks transposnya jadi M kolom. Dia ada N kolom, di matriks transposnya jadi N baris. Makanya ordonya jadi berbalik. Nah, nilainya itu kalau matriks AB-nya seperti ini,
nilainya juga berbalik. AIJ ya itu sama seperti nilainya BJI. Jadi posisi yang sini, yang di sebelah kiri bawah pindah ke kanan atas dan seterusnya. Jadi sama kayak pencerminan terhadap diagonal utamanya. Atau sama kayak kita balik kertas. Kita punya kertas yang tulisannya matriks, terus kita flip gitu kan. Yang tadinya baris pertama jadi kolom pertama, yang tadinya kolom pertama jadi baris pertama. Gitu. Itu transpose. Gitu. Nah, ini contoh kalau kita punya A-nya seperti ini, ukuran 2 kali 3, ya 2 baris 3 kolom, kita transpose, maka kita akan dapat nilai yang seperti ini. Baris pertama, 4 min 2, 7, dia berubah jadi kolom pertama, 4 min 2, 7. Terserah sih teman-teman mau ngubahnya dari kolom ke baris atau baris ke kolom, hasilnya sama. Kolom pertama di sini 41, di sini baris pertama jadi 41. Dan seterusnya. Ya, itu transpose. Nah, inverse yang selanjutnya. Inverse itu adalah balikan. Simbolnya pangkat min 1. Apa sih sebenarnya inverse itu? Jadi inverse adalah sebuah nilai, ya dalam hal ini adalah matriks, yang kalau kita kalikan dengan nilai sebelumnya, hasilnya akan jadi identitas. Jadi kalau di penjumlahan, inverse-nya itu adalah negatifnya. Ya, karena 5 tambah min 5, hasilnya 0, identitas dari penjumlahan. Kalau dalam perkalian, inverse-nya itu adalah resiproknya, 1/1 sekian. Inverse dari 3 dalam perkalian ya 1/3. Karena 3 kali 1/3 jadi 1. Kalau di matriks apa? Kalau di matriks yang namanya inverse adalah sebuah matriks lain yang kalau dikalikan dengan matriksnya, baik dari kiri maupun dari kanan, hasilnya adalah identitas, matriks identitas. Ya, jadi A kali B maupun B kali A itu jadi identitas. Maka B itu kita sebut sebagai inverse dari A. Ya. Contoh kalau kita punya A-nya seperti ini, maka inverse-nya seperti ini. Ya. A-nya 4222, inverse-nya setengah, min setengah, min setengah, 1. Kalau ini kita kalikan, 4 kali setengah, 2, 2 kali setengah, 2 kali min setengah, min 1. 2 min 1, 1. Ya. 4 kali min setengah, min 2, 2 kali 1, 2. Min 2 tambah 2, 0. 2, 2 kali setengah, 1. 2 kali min setengah, min 1. Dijumlahkan jadi 0. 2 kali min setengah, min 1. 2 kali 1, 2. Min 1 tambah 2, 1. Nah ini kan matriks identitas 2 kali 2 kan. Maka ini adalah inverse-nya. Nah cara ngitung inverse gimana? Kan nggak mungkin kita tebak-tebak. Ya kan? Pasti ada metodenya. Ya, kalau ukurannya 2 kali 2, maka ngitung inverse-nya kita bisa memanfaatkan 1/determinan kali adjoint matriksnya. Itu D, A, min B, min C. Ya. Nah, adjoint matriks itu ngitung dari mana? Ya tadi, tandanya dikalikan dengan matriks minornya. Makanya bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya gimana? Sama caranya, 1/determinan kali adjoint matriksnya. Ya. Cuma di sini nggak kita bahas, nanti teman-teman silahkan dicari materinya terkait dengan inverse matrix. Saya akan ajarkan metode lain untuk inverse matrix di pertemuan selanjutnya. Ya, kita akan manfaatin operasi baris elementer
Nanti habis itu untuk hitung matriks.